I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi mengenai setengah putaran. Video pembelajaran ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah geometri transformasi. Nah, baik, kita langsung ke definisi dari setengah putaran. Sebuah setengah putaran pada suatu titik A ditulis SA yang didefinisikan 1. Apabila P sama dengan A, maka SAP sama dengan A. 2. Apabila P tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan Q, sehingga A titik tengah ruas garis PQ. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan gambar ini. Misal, A ini adalah titik putar atau titik tengah. Kemudian dalam konteks pengertian yang pertama ini, jika P sama dengan A, berarti P itu berimpit dengan A di sini. Kemudian diputar di titik A, setengah putaran dari P terhadap titik A, maka hasil putarannya itu tetap berada di sini, tetap berada di A. Maka dari itu, setengah putaran dari P terhadap titik A itu sama dengan A. Kemudian apabila P tidak sama dengan A, berarti P itu tidak satu lokasi dengan A. Misalkan dia di sini, titik P-nya di sini. Lalu kita operasikan menggunakan setengah putaran, kira-kira seperti ini lintasannya. Itu akan mendapatkan titik baru. Kita sebut titik itu Q. Nah, titik Q inilah yang disebut sebagai hasil setengah putaran dari titik P terhadap A. Selanjutnya, karakteristik dari setengah putaran. Yang pertama, setengah putaran adalah suatu pencerminan khusus karena cerminnya berupa titik. Yang kedua, setengah putaran juga dapat diartikan sebagai komposisi dua buah pencerminan, di mana garis yang menjadi cerminnya saling tegak lurus. Ketiga, lambang dari setengah putaran yaitu SAP atau sigma AP, di mana S merupakan lambang setengah putaran dan AP adalah titik yang ditransformasi. Contoh soal. Diberikan A, B, dan C adalah titik-titik pada bidang Euclides V, lukislah A titik D sehingga D sama dengan SAB, B titik E sehingga C sama dengan SAE. D sama dengan SAB ini kita diminta mencari sebuah titik baru namanya titik D, sehingga titik D itu merupakan bayangan dari titik B oleh setengah putaran dengan titik putar A. Maka dari itu kita perhatikan betul titik A dan titik B, di mana A sebagai titik putar atau poros. Oleh karena itu kita akan memutar B mengelilingi A setengah putaran seperti ini. Di sini nanti kita akan mendapatkan titik bayangan dari B, yaitu kita sebut titik D. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, titik E. Sehingga C itu merupakan bayangan dari titik E itu. Jadi, titik E yang dicari ini kalau nanti di setengah putarkan itu mendapatkan yang C. Kira-kira seperti ini. Seperti ini. Nah, inilah caranya melukis suatu setengah putaran. Ingat bahwa titik A itu akan selalu menjadi titik tengah dari titik awal dan titik akhir. Ini dan ini panjangnya sama, ini dan ini juga panjangnya sama. Selanjutnya kita ke sifat setengah putaran. Yang pertama, jika garis G dan H berpotongan tegak lurus di A, maka SA sama dengan 2 kali pencerminan. Yang kedua, jika G tegak lurus dengan H, maka RG RH sama dengan RH RG. Yang ketiga, jika SA adalah
setengah putaran, maka SA inverse sama dengan SA. 4. Jika A, B, dan P, X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Penjelasan untuk sifat yang pertama. Jika garis G dan H berpotongan tegak lurus di A, maka SA sama dengan 2 kali pencerminan. Nah, kalau kita lakukan setengah putaran di titik yang berwarna pink ini sebetulnya juga bisa kita lakukan untuk mendapatkan titik bayangan. Bisa kita peroleh dengan cara mencerminkan dua kali. Pertama, dicerminkan terhadap garis H. Kita dapat titik di sini. Lalu kita cerminkan terhadap garis G. Ini artinya setengah putaran ini itu sama aja 2 kali pencerminan, di mana syaratnya cermin ini harus tegak lurus dan berpotongan di titik putar. Untuk penjelasan sifat yang kedua, jika G tegak lurus dengan H, maka RG RH sama dengan RH RG. Artinya, siapapun yang didahulukan untuk mencerminkan itu hasilnya sama. Katakanlah ini kita dahulukan yang ke cermin H. Lalu dapatlah titik di sini, kita cerminkan ke G. Dapat titik di sini juga. Kemudian yang kedua, cerminkan ke G dulu. Setelah itu kita dapat titik baru, lalu kita cerminkan ke H. Nah, hasilnya itu sama di sini. Hasilnya sama, di sini ada bayangan yang sama. Mau dari H dulu baru G atau G dulu baru H, itu hasilnya sama. Sifat yang ketiga, jika SA adalah setengah putaran, maka SA inverse sama dengan SA. Jadi kalau kita bolak-balik, sebetulnya itu menghasilkan titik yang sama. P di setengah putarkan menjadi P aksen, P aksen di setengah putarkan menjadi P. Selanjutnya, penjelasan sifat 4. Jika A, B, dan P, X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Kita punya titik P di sini. Kemudian kita setengah putarkan, dapatlah titik baru, katakanlah titik Q. Dengan koordinat X0, Y0. Nah, kita akan buktikan bahwa X0, Y0 ini koordinatnya 2A min X, 2B min Y. Misalkan X0, Y0 sama dengan setengah putaran dari P terhadap titik A, maka A, B merupakan titik tengah PQ. Sehingga kita mendapat hubungan A sama dengan X tambah X0 per 2. Kenapa dibagi 2? Karena titik A berada di tengah-tengah antara P dan Q, dan yang B sama dengan Y tambah Y0 per 2. Maka kita bisa mendapatkan nilai X0 itu sama dengan 2A dikurang X, dan yang B Y0 sama dengan 2B dikurang Y. Jadi SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Contoh soal 1. Jika P 4,5, Q 2,1 dan R 3,2, tentukanlah setengah putar SP, SQ, R. Setengah putaran P, setengah putaran Q terhadap R. Nah, di sini kita cari dulu yang Q. Kita akan cari yang Q dulu. Berarti setengah putaran Q R sama dengan ini menggunakan rumus yang 2A min X, 2B min Y. Di sini 2 dikali A-nya itu 2 dikurang sama X-nya itu 3. Lalu 2 dikali sama min 1 itu dari sini B ditambah 2. Kenapa ini ditambah? Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi SQR sama dengan 1,0. Lalu kita akan mencari, karena sudah diketahui SQR-nya, maka kita akan mencari SP SQR menggunakan rumus yang sama, 2A min
2B min Y. Lalu kita masukkan nilai A dan B-nya, X dan Y-nya. Dapatlah SP SQR sama dengan 7, min 10. Contoh 2. Jika A min 2, min 1 dan B 2,3, tentukan persamaan garis S dan sehingga RSB sudah sama dengan B dan SA sama dengan RSRT. Penyelesaian dari sifat yang pertama didapat karena RSB sama dengan B, maka B ini merupakan anggota dari S. Sifat yang kedua, SA sama dengan RSRT, maka A adalah titik potong dari garis S dan T, sehingga S tegak lurus terhadap T. Garis S dilewati oleh titik A min 2, min 1 dan B 2,3. Maka karena ini diketahui ada dua titik yang diketahui, maka bisa kita menggunakan rumus persamaan garis Y dikurang Y1 diper Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, X2 dikurang X1. Kita masukkan nilai Y1, Y2, Y1, X1, X2, X1. Nah, untuk Y1 nya itu min 1, Y2 nya itu 3, lalu X1 nya itu min 2, X2 nya itu 2. Setelah itu kita dapat Y tambah 1 per 4 sama dengan X tambah 2 per 4. Ini bisa kita lakukan perkalian silang. Maka Y tambah 1 sama dengan X tambah 2, maka Y sama dengan X tambah 1. Ini merupakan persamaan garis S. Garis T dilewati oleh titik A min 2, min 1. Maka ada garis tegak lurus, gradiennya MS kali MT sama dengan 1. Kita juga jangan lupa bahwa garis T tegak lurus dengan garis S, di mana garis S sudah diketahui gradiennya. Maka kita peroleh apabila ada garis yang tegak lurus, maka gradiennya itu MS kali MT sama dengan min 1. Kita dapatkan garis S yaitu Y sama dengan X tambah 1, maka MS sama dengan 1 dan MT sama dengan min 1. Dari dua informasi yang kita dapat ini, kita bisa menentukan rumusnya, yaitu menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita masukkan nilai Y1 nya dan X1 nya, maka didapat Y sama dengan min X min 3. Nah, Y sama dengan min X kurang 3 ini merupakan persamaan garis